Shalom, 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 shalom. Selamat pagi terpujilah Tuhan yang hidup. Di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Jumat tanggal 14 Mei tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidurnya kita sepanjang malam ini, maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 14 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari-hari kita secara khusus hari ini. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 27 hari bersama kitab Imamat. Dan hari ini kita telah masuk di hari yang ke-13, itu artinya kita akan membaca kitab Imamat, pasalnya yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-59. Saya percaya saudara akan dan mungkin telah membaca keseluruhan pasal ini, dan kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat Anda semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Judul perikopnya adalah penyakit kusta. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panu yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Imam haruslah memeriksakan penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panu putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus dan jemaat Tuhan, kita mengetahui bahwa konsep mengenai kenajisan dan ketahiran cukup asing bagi kebanyakan orang Kristen karena anggapan bahwa hukum Taurat tidak lagi diberlakukan untuk kita. Namun, dalam Perjanjian Lama konsep ini sangat penting karena hanya mereka yang tahir yang dapat hidup dalam komunitas umat Allah dan beribadah kepada Allah yang kudus. Nas hari ini menunjukkan bahwa imam harus melakukan penelitian dengan seksama mengenai penyakit-penyakit kulit yang dapat membuat seseorang menjadi najis. Hal ini harus dilakukan karena menyangkut status orang tersebut dalam komunitas umat Tuhan dan dalam kehidupan ibadahnya. Jika ternyata orang itu divonis berpenyakit kusta, maka orang tersebut harus mengakuinya di depan umum dan kemudian tinggal di luar komunitas umat Tuhan. Mengapa orang itu harus tinggal di luar perkemahan? Karena Allah yang kudus tinggal di perkemahan tersebut, sehingga perkemahan itu kudus adanya. Kekudusan dan kenajisan tidak dapat hidup berdampingan. Allah yang kudus menuntut umatnya hidup kudus. Allah tidak dapat hidup berdampingan dengan segala bentuk kenajisan. Hal ini menunjukkan realitas yang sangat penting. Allah kita kudus dan tidak bertoleransi terhadap kenajisan sedikit pun. Hukum ibadah seperti ini, yaitu bahwa jemaat harus datang kepada Allah dalam keadaan tahir, memang tidak berlaku bagi kita, karena semua hukum ibadah tersebut sudah tergenapi dalam Kristus Yesus. Namun Allah kita tidak berubah. Dia tetap Allah yang kudus, yang tidak menoleransi kenajisan. Bentuknya bukan lagi tahir secara ritual, melainkan tahir secara hati yang diwujudkan dalam hidup sesuai dengan kekudusan Allah. Seperti kutipan Petrus yang berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Karena kita menyembah Allah yang kudus, maka kita harus menyadari bahwa hanya kehidupan yang kudus yang dapat diperkenan olehnya. Karena itu marilah kita yang sudah dikuduskan oleh Kristus Yesus berupaya untuk hidup terus di dalam kekudusan dengan cara menjalankan perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, menjaga sikap hati kita, perilaku kita, sehingga kekudusan Allah betul-betul nyata di dalam kita.
Saya percaya kita meyakini bahwa kuasa darah Kristus tidak kurang untuk menguduskan dan menyucikan kita. Namun bagi kita yang telah percaya kalau kita telah dikuduskan dan disucikan dengan kuasa darah Kristus, kita harus menjaga hidup kita tetap kudus, tetap suci, berkenan kepadanya. Sehingga ketika kali kelak Dia datang, Dia mendapati kita menjadi orang-orang yang layak dalam kemuliaannya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita hari ini kembali mengingatkan kita bagaimana kita harus menjalani hari-hari kita di dalam kekudusan karena Allah kita adalah kudus. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Allah dinyatakan. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi dimanapun mereka berada sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.